kita boleh bangga tapi jangan sampai sombong. Jadi kawan-kawan semua silahkan berbanggalah dengan apa yang dimiliki sekarang, tapi intinya jangan sombong dengan apa yang telah dicapai. Oke, sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Seven Podcast. Action. Halo sahabat PMI, kembali lagi kita di acara yang sangat eksklusif sekali di Seven Podcast, ruang kreatif kita, PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Halo semuanya. Iya, jangan lupa di follow ya sosial medianya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman di dunia relawan kampus, khususnya di PMI Kabupaten Bangka, sudah tidak asing lagi dengan wajah yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Komandan KSR Universitas Bangka Belitung. Siapa namanya? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sawa Kustaria. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini diamanahkan menjadi Komandan KSR PMI Unit Universitas Bangka Belitung. Seperti itu. Jadi sebenarnya Sawa ini kesibukannya sehari-hari itu apa aja sih? Oh, untuk kesibukan Sawa ini pengangguran yang sok sibuk. Oh, begitu, pengangguran yang sok sibuk. Kesibukannya ya kuliah, organisasi, itu aja sih. Ya, organisasi yang diikutin apa aja? Untuk organisasi yang diikutin sebelum-sebelumnya itu berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, kemudian masuk juga organisasi LDK Al-Madaniyah. LDK Al-Madaniyah. Oh, pikir Ahmad Dhani tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di KSR PMI Unit Universitas Bangka Belitung. Masih bertahan. Ya. Memang gabungnya sejak kapan? Oke, untuk gabungnya itu udah di awal saya masuk kuliah di tahun 2020 di mana zamannya Covid. Berarti angkatan Covid dong. Iya dong, angkatan Covid. Sawa gabung di KSR itu tahun 2020. Tapi sebelum 2020 sudah mengenal belum dunia relawan, terkhususnya di Palang Merah Indonesia? Oke, dulunya itu masih kecil lingkupnya. Itu kan waktu SMA ada PMR. Iya. Nah, itu juga udah bergabung, tapi tidak terlalu aktif. Jadi pas pengen cobanya lagi itu di kampus. Oh, masih pasif. Dan cobanya benar-benar untuk serius dan akhirnya menjadi komandan di KSR kampus. Ya. Seperti itu. Memang sebelumnya Sawa ini mengenal PMR itu di sekolah mana kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya saya ini alumni SMA Negeri 1 Payung. Oh, SMA-nya si Budi nih. Halo. Oh, di situ di Payung. Berarti Payung. sebelumnya 2019 berarti ya, masih SMA pada saat itu. Ya, masih SMA. 2019 18 berarti sudah ada eskul PMR di situ. Udah. Waktu pertama gabung alasannya bergabung di PMR waktu itu apa? Kenapa bisa kepikiran gitu mau gabung PMR? Waktu sekolah. Iya. Kalau waktu sekolah itu gabung di PMR karena gak tahu kenapa anak PMR itu kan kayak istimewa banget. Nah, waktu upacara posisinya kan di belakang ya, nih. istimewanya satu upacara. Kalau di belakang itu kan banyak pohon-pohon yang teduh. Nah, jadi kayak ngadem banget waktu upacara. Jadi mohon maaf ya ibu guruku. Nah, kemudian tapi sampai sekarang ini di KSR masih ada nggak kayak upacara gitu teman-teman PMA KSR-nya? Oh, itu masih, itu kalau di kampus namanya jadi tim kesehatan. Oh, tim kes. Oke, terus lanjut yang tadi. Yang mana, Kak? Ya tadi pengen diceritain dari alasannya gabung itu karena ketertarikannya, istimewanya PMR di belakang. Selebihnya ada lagi nggak? Oh, selebihnya itu kan kalau di sekolah itu namanya kan UKS. Nah, UKS itu biasanya tempat orang sakit kan. Tempat nah, penyaman. kalau anak PMR itu punya keistimewaan, jadi bebas untuk masuk UKS. Nah, biasanya kalau lagi nggak mood belajar ya. Oh, larinya nongkrong ke di situ. UKS. Bukan nongkrong di kantin berarti ya. Oke, menarik sekali sebenarnya seorang Sawa Kustaria ini yang selakunya sekarang sebagai komandan KSR Universitas Bangka Belitung. Terus balik dia mengenal
relawan, dunia terjun di dunia kepalang merahan itu dari SMA dan akhirnya memutuskan untuk serius itu di dunia kampus. Masih ingat nggak alasan gitu yang selain tadi pengen serius, tapi tentunya pasti ada dorongan nih, dorongan kecil ketika pengen bergabung di dunia kampus, atau mungkin dari ajakan dari teman, atau mungkin kayaknya PMI ini diri gua banget gitu. Oke Kak, langsung aja nih dijawab. Langsung aja. Oke. Kan Sawa ini kan kuliah angkatan Covid. Jadi timbul nih di benak Sawa, masa iya Sawa kuliah cuma kayak istilah muncul kupu-kupu, kuliah pulang. Oh, ada istilah itu ya? Istilah Ya kalau di kupu-kupu, kampus itu kuliah pulang. Oh iya. Nah, jadi nggak mau gitu loh, masa seorang mahasiswa identiknya dengan kupu-kupu. Makanya jadi kayak kepikiran mau ngikut sebuah UKM ataupun organisasi. Nah, karena udah berkecimpung di PMR, oke, Sawa lanjut dengan KSR PMI Unit Universitas Bangka Belitung. Nah, sebelumnya Sawa juga udah ngepoin akun IG sebelum ada pendaftaran. Stalking dulu. Jadi di situ kegiatannya sangat menarik. Nah, di situ juga Sawa ingin kuliah sambil bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya teman-teman Sawa yang ada di kelas maupun di lingkup kampus. Nah, jadi Sawa pikir, mending Sawa bergabung di KSR PMI Unit Universitas Bangka Belitung, sekalian jadi relawan dan bisa menambah ilmu tentang kepalang merahan, terutama di bidang kesehatannya. Jadi pengen fokus di situ. Iya. Sebelumnya kuliahnya jurusan apa sih? Kuliahnya jurusan biologi. Oh, biologi. Oh, jadi sambil menyelam gitu kan. Sambil diminum airnya. Oke, Sawa itu akhirnya memutuskan Sawa untuk memantapkan diri untuk fokus ke dunia relawan kampus. Tapi sebenarnya Sawa ini satu lagi yang saya pengen kulik di cerita sebelumnya adalah kenapa bisa kepikiran gitu pengen jadi komandan. Itu kan status tertingginya relawan KSR di dunia kampus. Oke, awalnya sih Sawa bergabung di UKM KSR PMI Unit Universitas Bangka Belitung itu gak ada niat sama sekali untuk menjadi komandan. Karena niatnya itu cuma ingin belajar aja dan ada kesibukan lain di antara kuliah. Jadi sambil berorganisasi, sambil kenal dengan teman-teman baru. Nah, gak tahu kenapa makin hari makin ke tahun itu kayak kekeluargaan di KSR itu tinggi banget. Tinggi banget gitu. Kayak Sawa itu ngerasa nyaman dan alhamdulillah setiap kegiatan itu selalu ngikut. Nah, makanya gak tahu juga kenapa waktu pemilihan komandan Sawa diamanahkan untuk menjadi komandan. Karena pilihan dari teman-teman. Oke, karena itu udah tanggung jawab Sawa, jadi sampai sekarang Sawa masih bertahan. Di kepengurusannya Sawa sudah berapa banyak anggota yang dimiliki untuk tahun 2023 ini? Oke, untuk di tahun 2023 itu anggota kepengurusan Sawa ada 54. 54, termasuk Sawa 54 itu? Ya, termasuk Sawa. Berarti 53 orang itu di lingkupnya Sawa. Jadi ketika Sawa memerintahkan ini 53-nya bergerak semua. Alhamdulillah kalau di KSR PMI Unit UBB semuanya itu bergerak. Nah, seandainya nih ada kegiatan yang sifatnya offline dan kawan-kawan itu kan punya kesibukan tersendiri. Nah, biasanya Sawa menempatkannya di bagian online kayak sejenis Kominfo dan kehumasan. Jadi mereka tetap berkontribusi. Jadi alhamdulillah dari 54 itu semuanya aktif. 54 di gerakan ini sebenarnya sangat banyak ya kalau di dunia kampus gitu, karena kita seperti yang kita tahu juga mungkin tidak hanya di Bangka Belitung tapi luar-luar juga tentunya hal-hal seperti itu yang diinginkan. Oke, Sawa, jadi kita langsung masuk the point selanjutnya adalah ketika menjadi komandan akhirnya memutuskan untuk membuat susunan kegiatan-kegiatan atau program kerja yang pengen dilakuin terkhususnya di 2023 ini apa aja. Jadi mungkin bisa sekalian promosi atau ini sudah mulai masuk belum ya mahasiswa baru ya? Belum ya? Belum. Belum. Masuknya bulan berapa? Masuknya bulan Agustus. Berarti kita tayangkan di bulan Agustus aja ya video ini. Jadi kan promosi gitu kan, ayo gabung KSR. Apa aja program kerjanya? Oke, alhamdulillah itu di kepengurusan Sawa udah berjalan dari bulan Januari.
Nah, di situ udah banyak program kerja yang terjalankan. Ada bakti relawan, ada relawan peduli Ormawa, We Care We Share, dan tentunya pada bulan Agustus ini ada kegiatan volunteer festival. Jadi kawan-kawan tingkatan PMR, relawan Sebangka Belitung, dan semuanya silahkan bergabung di kegiatan kami, yaitu volunteer festival, di mana kami akan mengadakan kegiatan poster maupun lomba video pendek. Jadi kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk bergabung. Volunteer festival. Itu kalau kita pengen lihat, saya penasaran terkait yang video pendek itu. Kalau kita pengen nonton nih, yang untuk masyarakat umum pengen ngelihat video-video pendeknya, apa sih ini maksudnya? Lomba videonya tentang apa sebenarnya sebelumnya? Oke, lomba video pendeknya itu tentang pertolongan pertama. Oke, jadi melakukan kegiatan pertolongan pertama. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita pengen ngelihat video-videonya di mana? Oke, nanti itu kan ada Dofresnya. Iya. Nah, di situ juga kami akan nampilin lomba-lomba video pendeknya itu di akun IG kami. Jadi jangan lupa follow akun IG KSRPMI Unit Universitas Bangka Belitung dan akun IG Volunteer Festival. Nah, di situ nanti akan kami tayangkan, dan di situ juga ada peserta untuk juara terfavorit. Oh, seperti itu. Tapi bisa kepikiran melaksanakan kegiatan volunteer festival yang sebenarnya itu sih saya rasa belum ada yang kepikiran kali ya, festival relawan gitu. Karena kan biasanya mungkin kalau kita highlight sedikit tentang dunia relawan kan dia punya hari tersendiri tuh, hari relawan pada bulan Desember. Tapi bisa memikirkan untuk melaksanakan kegiatan volunteer festival di bulan Agustus itu kenapa gitu? Apakah memang sebelumnya kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan atau memang kegiatan ini baru terbuat dan tercipta di masanya sawah gitu? Oke, untuk kegiatan ini memang baru pertama kali kami laksanain. Jadi makanya sifatnya belum terlalu luas. Karena ini kan baru kegiatan pertama, bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya. Nah, kemudian kenapa nih bisa terbit kata-kata volunteer festival? Nah, sebelumnya itu ada 3 program kerja yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama itu ada pembinaan PMR. Nah, disitulah kami ada ide untuk mengadakan kegiatan lomba poster untuk meningkatkan kualitas dari anak PMR. Kemudian ada relawan sehat. Nah, relawan sehat itu salah satu program kerja kami di bidang olahraga. Biar relawannya sehat-sehat nih. Fokusnya di olahraga. Nah, kemudian ada juga lomba video pendek. Nah, itu khusus untuk tingkatan relawan se-Bangka Belitung. Nah, kemudian yang ketiga itu kami KSRPMI Unit Universitas Bangka Belitung ulang tahun pada tanggal 26 Juni. Oh, jadi Juni udah lewat ya. Nah, karena tabrakan dengan Idul Adha, kan Idul Adha 29 Juni nih. Jadi tidak memungkinkan kami untuk memeriahkan kegiatannya. Jadi karena bulan Juli kawan-kawan masih di kampung, masih punya kesibukan tersendiri. Nah, disitulah kami memilih dan memutuskan untuk di bulan Agustus. Berarti nanti masuk dalam rangkaian acara gitu. Ini ya, apa namanya, kayak seremonial ulang tahun KSRPMI Unit itu nanti UBB. Pas penutupan atau pas pembukaan? Nanti untuk memeriahkannya itu di penutupan. Oh, penutupan, jadi besar-besaran gitu. Ya, jadi nanti kawan-kawan juga bakalan di diundang. mana tadi? Oh, penutupannya tetap di Universitas Bangka Belitung, di kampus. Oke. Hari Sabtu ya. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Oke, karena ya sebagai notabene seorang kehumasan kan kita harus men-highlight atau mensorot-sorot kegiatan yang bisa memicu ya agar orang-orang tertarik lah dengan PMI. Karena kan fokus kita ke situ, mengembangkan dunia relawan semakin lebih besar lagi. Itu tadi rencana kerjanya sampai dengan volunteer festival, selebihnya ada lagi? Nah, kan di bulan Agustus sudah ada maba nih, mahasiswa baru. Oke. Jadi kalau para maba nonton, jangan lupa gabung di UKM KSRPMI Unit Universitas Bangka Belitung. Itu rencananya bulan September kami akan mengadakan pendaftaran. Oh, ada rekrutmen lagi. Jadi untuk selanjutnya itu fokus ke pendaftaran. Tapi sekarang nih yang sebenarnya lagi heboh juga di tagline-nya PMI, dan saya juga melihat beberapa di tagline-nya dari PMR. Kalau anak sekolah sekarang kan mereka ada namanya kegiatan MPLS. Biasanya kegiatan di MPLS itu ada eskul-eskul yang menampilkan apa sih namanya? Menampilkan apa sih bahasanya? Menampilkan kayak
semacam pentas seni lah gitu, pentas seni. yang menunjukkan keunggulan dari ekskul mereka. Kalau di dunia kampus itu ada nggak sih hal-hal yang seperti itu? Oh, ada. Kalau di kampus itu namanya PKKMB. Oke. Pengenalan kehidupan mahasiswa baru. Nah, PKKMB itu nanti ada jamnya memang untuk khusus Ormawa yang mau nampilin. Oh gitu. Kemarin itu kalau UKM KSRPMI Unit UBB itu dikasih waktu sekitaran 5 menit untuk menampilkan pensi terbaiknya biar maba-mabanya itu 5 tertarik menit. nih. 5 menit cepet banget ya. Iya, makanya cepet banget waktu 5 Oke, menit. tapi Nah, 5 kalau menit tahun ini katanya disuruh nampilin video. Jadi kami cuma nampilin video yang video profil kepengurusan di tahun ini. Oh gitu, video kegiatan-kegiatannya gitu. Oh seperti itu ya. Jadi yang dari kalau di tingkat kampus sekarang masuk ke dunia digital. Iya, jadi Tapi karena setiap tahun itu beda. Tapi lebih menghemat juga sih sebenarnya, lebih hemat waktu, terus juga nggak terlalu ngejar-ngejar gimana gitu kan, karena kan tinggal ngerangkum aja tuh Iya, dari benar. awal kepengurusan sampai dengan yang zamannya si Sawa ini. Oke, itu sedikit banyak sebenarnya tentang banyak rencana bukan lagi rencana, tapi memang kegiatan yang pengen dilakukan atau pengen dilaksanakan. Tapi tentunya Sawa punya pengalaman menarik nggak selama bergabung menjadi relawan yang bisa di-sharing gitu ke teman-teman? Oke, pengalaman menarik. Saya bergabung di KSRPMI udah hampir 3 tahun. Ya. Bagi Sawa, kita harus tahu dulu sih apa itu definisi pengalaman. Nah, pengalaman itu kan sesuatu yang pernah terjadi dan tidak dapat diulang kembali. Dan di situ kita bisa petik kembali nih dari kejadian yang telah terjadi. Nah, bagi Sawa, setiap kegiatan yang ada di UKM KSRPMI Unit Universitas Bangka Belitung itu semuanya menjadi pengalaman menarik bagi Sawa. Nah, salah satunya pengalaman menarik yang Sawa miliki itu yang mungkin nggak bakal dilupakan. Itu nggak terlalu mewah, itu sangat sederhana, yaitu di mana kami diterjunkan untuk menjadi tim kesehatan. Nah, di situ di setiap selesai kegiatan itu kan selalu ada ucapan terima kasih. Walaupun kita itu kayak nggak digaji sama sekali, kita udah ngeluangin waktu berminggu, kadang berbulan kegiatannya, nggak digaji sama sekali karena kan kita sifatnya relawan. Jadi cuma ungkapan, oke, terima kasih Kak udah datang, terima kasih atas bantuannya. Itu di dalam hati kayak gimana, seneng banget dengan ucapan terima kasih. Itu perasaan yang tidak bisa terbayarkan. Itu tidak bisa dibayangkan dengan ucapan terima kasih. Dan tidak bisa dinilai oleh materi seperti jadi, itu ya. Jadi kayak itu salah satu pengalaman yang sangat sederhana banget dan memiliki makna yang luar biasa. Wah, ini saya suka banget nih. Soalnya ini udah bisa masuk caption sebenarnya. Masuk. Oke, itu salah pengalaman menariknya. Kita masuk lagi adalah Sawa untuk di tahun 2023 ini ada hal yang pengen dicapai nggak atau pengen ditingkatkan gitu untuk teman-teman relawan yang ada di dunia kampus ataupun yang belum menjadi relawan di dunia kampus? Oke, tahun-tahun sebelumnya kan kita ini vakum karena COVID. Nah, jadi kualitas relawan itu sendiri pun kayak nggak seimbang. Nah, makanya pada tahun kepengurusan ini itu salah satu misi kami itu meningkatkan kapasitas relawan yang ada di Universitas Bangka Belitung. Nah, makanya kami setiap bulan itu ngadain latihan rutin 2 bulan sekali. Nah, di situ dengan tujuannya biar tercapai nih visi misi kami untuk lebih meningkatkan kualitas karena peralihan dari zaman COVID. Nah, di situ juga kami kan ada program kerja yang namanya Relawan Peduli Ormawa. Nah, di situ kami juga mau nih kawan-kawan walaupun tidak bergabung di UKM KSRPMI Unit Universitas Bangka Belitung, tetapi mereka juga tahu ilmu-ilmu dasar dari pertolongan pertama yang bisa diaplikasikan di dunia kampus. Oh, ini yang kemarin yang saya lihat ini yang si Sudar itu ya sama. Iya, pematerinya udah yang gitu. Memang ahlinya. Oh iya, mereka memang udah tersertifikat. Makanya jadi kami pengen kawan-kawan di kampus itu juga tahu dasar-dasarnya. Relawan Peduli Ormawa itu dilaksanakan setahun sekali atau berapa bulan sekali? Oke, kalau Relawan Peduli Ormawa itu salah satu kegiatan pertama kali juga, karena kan sebelumnya itu namanya pelatihan. Nah, jadi kami renovasi namanya jadi Relawan Peduli Ormawa. Peduli Ormawa. Nah, itu dilaksanakan setahun sekali. Oke, setahun sekali. Semoga tahun depan masih tetap dilanjutkan. Tapi itu sebenarnya bagus sih. Kalau bisa jangan hanya setahun sekali, setahun 2 atau 3 kali. Mungkin untuk komandan selanjutnya. Ke depannya gitu kan, karena
yang namanya refresh materi, ada bisa pertemuan pertama, bisa manajemen tanggap darurat bencana juga, atau mungkin teman-teman juga bisa mengenal ada lagi satu namanya adalah layanan dukungan psikososial. Itu masuk sebagai salah satu dari lingkup PMI juga buat teman-teman tahu. Oke, seperti itu. Sampai dengan sekarang sudah merasakan belum tantangan-tantangan apa aja gitu yang ditakutkan dan mungkin yang harus bisa disiasati atau mungkin juga menjadi gambaran untuk relawan-relawan yang ada? Oke, untuk tantangan karena kan UKM KSR PMI di lingkup kampus itu kan bukan dominan sih, memang semuanya mahasiswa. Nah, jadi tantangan terbesarnya itu gimana sih kita harus memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi. Karena kan orang tua nih pengennya anaknya sarjana nih. Iya, karena pengen selayaknya ini harus fokus dengan mahasiswa pendidikan. kan otomatis lebih ke pendidikan. Jadi makanya di situ lebih bagaimana kita memanajemen waktu. Dan kalau tantangan saya tersendiri sebagai komandan itu lebih ke bagaimana kita memahami karakter seseorang. Karena kan setiap orang nih memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berarti tipikal Sawa ini tipikal komandan yang harus memikirkan setiap detail karakter dari karena itu anggotanya. hal yang harus penting. Jadi misalkan yang ini memang sifatnya gini, Terus yang kalian gini belajar sifatnya psikolog aja ini. deh. Jadi Itu memang tantangan lebih ke yang itu. dirasakan dan sampai sekarang masih ditakutin ya? Kalau masih ditakutin sih enggak, alhamdulillah untuk kepengurusan sawah ini alhamdulillah mereka nurut kayak gitu. Jadi ya gitu. enggak terlalu menye-menye lah. Jadi kalau kalau anggotanya nurut berarti hanya ada satu nih, ini komandannya galak nih pasti. Alhamdulillah agak galak. Oke. Itu yang dirasakan. Kita masuk di sesi akhir sebenarnya saya sayang banget sebenarnya ini masih banyak yang kita pengen untuk ceritain tapi mungkin bisa kita record lagi di episode selanjutnya. Pesan-pesannya untuk relawan yang ada di dunia kampus dan juga se-Bangka Belitung maupun se-Indonesia mungkin apa? Wah, pesan-pesan. Oke, pesan-pesan menurut aku nih, jadilah manusia yang kuat tapi tidak kasar. Jadilah manusia yang bijaksana tapi tidak malas. Nah, dan yang paling penting jadilah manusia yang rendah hati tapi jangan takut. Karena ketakutan yang kita miliki itu tidak akan bisa merubah kita sendiri. Nah, jadi setiap ketakutan itu harus dilawan, bukan untuk ditakuti dan dihindari. Nah, janganlah, kita boleh bangga tapi jangan sampai sombong. Jadi kawan-kawan semua, silahkan berbanggalah dengan apa yang dimiliki sekarang, tapi intinya jangan sombong dengan apa yang telah dicapai. Oke, sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Itu buat sendiri apa copy paste tuh? Itu sih berdasarkan pengalaman tersendiri. Oh, dari rekap kehidupan yang terjadi di sawah terciptalah kata-kata yang indah itu ya. Itu luar biasa Kata banget. indah. Ini bisa jadi openingnya itu aja deh. Openingnya itu aja. Oke, sahabat, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Seven Podcast, ruang kreatif kita punya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk kedepannya kalau mungkin Sawa punya teman, khususnya mungkin basicnya di relawan, boleh deh diundang ke sini gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol asik, ngobrol santai, bisa sharing juga karena kan ini sebenarnya media yang sangat signifikan juga gitu dan mungkin sekarang lebih banyak orang yang lebih nyaman untuk menonton ataupun mendengar obrolan-obrolan yang mungkin bisa dianggap menarik oleh beberapa orang seperti itu. Terima kasih sudah hadir Sawa, dan di akhir sesi ini sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Zulkifli Puang Beta sebagai hostnya pamit undur diri dan saya Sawa Kustaria pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. dan see you. See you. Seven Podcast.